Horas, kita ketemu lagi di acara podcast HKBP Bumi Anggrek. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Amang Inang jemaat yang terkasih yang sudah mengunjungi podcast kami yang cukup signifikan. Setiap hari ada penambahan bagi subscriber maupun yang viewsnya. Terima kasih, ini semua menjadi motivasi bagi kami untuk dapat melakukan hal yang terbaik lagi. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema lagi dalam episode tentang sekolah minggu. Nah, kalau episode sebelumnya kan kita untuk remaja anak muda yang masuk PTN nih. Nah, sekarang kita mau berdiskusi mengenai sekolah minggu. Tentunya sekolah minggu itu merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan gereja karena mereka ini adalah generasi pengganti di gereja nanti ke depannya. Nah, apa sih program yang dilakukan oleh sekolah minggu khususnya dari gereja HKBP Bumi Anggrek? Nah, pada episode kali ini kami sudah mengundang Ketua Rapat Sekolah Minggu HKBP Bumi Anggrek. Jadi di GSM itu ada namanya Ketua Rapat. Nah, beliau ini istilahnya yang memimpin guru-guru sekolah minggu. Apa programnya dan rencana ke depannya? Silakan ikuti perbincangan kita berikut ini. Oke, selamat datang Kak Resti di podcast HKBP Bumi Anggrek. Terima kasih sudah hadir. Seperti biasa di podcast itu setiap narasumber kita selalu minta perkenalan diri dulu. Jadi mungkin silakan perkenalkan diri dulu Kak Resti. Mungkin di ke depan. Ya. Oh ya, nama saya Resti Manundang Sitorus. Saya sebagai ketua rapat di Guru Sekolah Minggu HKBP Bumi Anggrek. Jadi kalau di Sekolah Minggu HKBP Bumi Anggrek ada 12 guru sekolah minggu. Itu pembagian horong juga ada batita, orang kecil ya, batita, balita, horong 2, horong 3, sama horong 4. Jadi ya untuk guru-guru sekolah minggunya sendiri kami sudah bagi, ada guru horong batita ada 3 orang, balita 3 orang, horong 2 3 orang, horong 3 2 orang, horong 4 2 orang. Ya. Oke, jadi guru sekolah minggu ada 12 orang tadi. 12 orang. Dibagi untuk 4 horong ya atau 4 5 horong amang. 5 horong Iya. atau ada 5 kelas. Nah, ini yang jadi pertanyaan mungkin dari orang tua, bagaimana nih proses sekolah minggu selama masa pandemi ini? Karena kita udah hampir 1 tahun ya, tidak bisa bertatap muka langsung. Gimana Kak? Oh ya, untuk pembelajaran ya Mang ya. Iya. Untuk pembelajaran untuk horong kecil, kami kan beda-beda umur, jadi bedalah pengajarannya. Jadi untuk orang kecil ya setiap minggunya setelah udah ibadah online, untuk batita dan balita itu ada menggambar, terus mewarnai, terus ada juga aktivitas untuk kesaksian pujian. Jadi ada aktivitasnya ya. Ada aktivitasnya setelah selesai ibadah. Jadi nggak hanya ibadah online udah selesai, tapi ada aktivitas lain ya. Jadi ada kami grup per horong amang. Per horong ya. Iya. Nah, untuk yang lain? Untuk horong 2 juga ada diskusi, Google Chrome, ada juga Google Meet ya Mang ya. Terus ada diskusi juga, terus tetap juga ada ayat mingguan. Ayat mingguan nanti dikirim anak-anaknya lewat WA atau lewat grup juga. Jadi untuk horong 3 sama juga, hampir sama lah kalau horong besar ya. Ada diskusinya setiap hari minggu. Jadi bukan hanya ibadah saja, tetap ada setelah selesai ibadah, tapi jamnya tertentu Amang. Tertentu, kadang-kadang kan dalam satu keluarga itu ada 3 anak. Nggak mungkin lah dalam satu 3 anak 1 handphone gitu. Itu ya Amang, kadang itulah. Jadi kadang-kadang untuk horong 2 ada jam 1, nanti lain berikutnya jam berikutnya. Jadi intinya proses pembelajaran di sekolah minggu tidak berhenti. Iya, tidak betul berhenti. Amang. Jadi ada masing-masing horong tetap ada proses pembelajaran ya. Iya. Oke, nah itu selain mereka ibadah, ada kegiatan aktivitas lain. Tentunya ya adalah kendala ya Kak ya. Iya. Biasanya kendalanya apa sih Kak kalau kayak gini? Kendalanya itu Amangnya kalau ya itulah tadi dari batita beda-beda ya kendalanya ya. Kalau untuk batita mungkin yang biasanya kita sediakan aktivitasnya, menggambar misalnya mewarnai, kita sediakan karena udah pandemi sekarang, akhirnya kita kirim lewat
WA. Jadi mereka mengirimkan memprint sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang ya namanya orang tua ada yang bekerja, kadang mereka nggak mengirim lagi. Itulah kendalanya untuk horong batita. Terus ada juga ketika mereka mau menyanyi, wah di video kan mereka ada malu-malu juga. Apalagi untuk orang kecil. Iya. Mereka kadang-kadang anak umur yang udah mandiri, anak batita itu 3 tahun. Iya. Ternyata ada yang umur 1 tahun sama 2 tahun, kalau dia nyanyi sendiri agak malu-malu. Itu kendalanya untuk orang yang kecil. Tapi untuk orang besar banyak anak-anak kita yang nggak ikut diskusi. Kenapa itu, Kak? Itulah mungkin kurang ada gimana ya, support orang tua mungkin nggak mengingatkan anaknya. Dan padahal nggak ada arisan kan pandemi ya. Itulah Mang. Orang tuanya kemana ini? Mungkin mungkin anaknya asik main game, akhirnya. Oke. Itu ya. Jadi mungkin tapi ada langkah yang dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua? Ya ada lewat WA, Mang. Lewat grup WA. Ya, grup WA. Saya ingat saya juga ada seminar ya, kalau tidak salah dulu ada seminar, ada WA juga. Nah, ada grup-grupnya juga kalau nggak salah ya. Ada grup-grupnya, grup-grup masing-masing horong. Ya, jadi dari guru GSM sendiri udah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Iya. Oke, tapi orang tuanya banyak yang ya gitu ya, Enang ya, mungkin diskusi ya terutama ya. Itu kursusnya orang besar itu diskusinya ketika kita buat diskusi. Oh, diskusinya melalui Google Meet ya atau tadi ya? Lewat WA juga bisa. Lewat WA, oke. Setelah jadi yang kita diskusikan itu masalah firman yang dijamitakan amang pendeta, kita nanya-nanya, ternyata ada cuma sebagian anak. Terus yang sementara anak yang lain kemana? Iya, padahal itu penting juga ya. Jadi kita ingin tahu sejauh mana dia mengikuti sekolah minggu ya sebenarnya ya. Apakah benar-benar mereka ibadah apa gimana? Kalau absen memang jujur saya lihat absen paling rajin. Oh, absen paling rajin. Tapi diskusinya nggak ada. Terus memberikan tugas. Kan kadang-kadang kita tugas itu selalu kita buat. Tugasnya seperti apa itu? Jadi ya tugasnya yang pertama merangkum intisari khotbah. Terus nanti setelah udah merangkum mereka ada tugas yang lain, misalnya ini yang kalian kerjakan nanti kirim lewat kakak. Ada sementara yang mengirim itu cuma sebagian anak. Makanya saya bertanya kenapa kemana yang lain? Padahal kita uri di grup WA itu, ayo adik-adik kirim tugasnya, itu menambahkan nilai kalian. Ternyata ya sebagian anak aja Mang. Ya, padahal itu menambah nilai loh, nilai untuk GSM-nya ya, bahwa itu ada diskusi juga masuk penilaian ya. Iya, termasuk penilaian. Mungkin ada orang tua yang mungkin ada kendalanya, mereka apa sih? Udah pernah ditanya belum Kak itu? Itu dia belum pernah kita tanya. Mungkin nanti setelah menonton podcast ini mungkin perlu disampaikan ya ke GSM ya, apa sih kendalanya kok susah banget diskusi ya. Padahal nggak ada arisan loh WhatsApp. Iya. Kalau ada arisan mungkin ada banyak dulu kan waktu sebelum pandemi kan. Anaknya kenapa nggak latihan? Nggak ada yang nganter karena mamanya arisan, papanya arisan. Nah ini kan nggak ada arisan gitu. Dan itu pendidikan untuk anak-anak juga gitu. Oke, nah ini ya menarik ini sebenarnya. Padahal ini salah satu yang programnya Guru Sekolah Minggu ya gitu. Nah itu selama pandemi tentunya program mungkin banyak yang tidak berjalan ya. Karena tidak seperti yang dulu. Nah yang berjalan selama masa pandemi itu apa aja Kak? Selama pandemi ya kemarin Desember kemarin Natal live streaming ya. Itu yang sudah berjalan, yang terus ya ibadah memang kita ibadah online ya. Dan sebelum ibadah online kita rekaman dulu sebelum hari H ya. Terus yang sekarang ini yang ke depan ini mungkin ini emang Paskah ya. Tapi ini kita lagi rancang bagaimana nanti, apa kita live streaming, apa hanya lomba lewat perhorong. Ini kita lagi rancang Amang. Jadi tetap ada program berjalan tahun 2021. Jadi ini demi anak-anak dan harusnya ada supportnya ya. Ada support dari para orang tua tentunya itu. Nah tentunya itu kan ada keterlibatan pihak lain Kak. Siapa sih yang terlibat dalam menjalankan program di sekolah minggu sendiri? Ya yang terlibat itu Amang Pendeta. Terus Parhalado. Terus ya tim multimedia lah. Itu yang saling benar support kami. Support kami ya tim multimedia. Kalau mereka nggak ada ya kami mungkin nggak bisa rekaman Amang. Nggak bisa melakukan ibadah online. Jadi tetap ada kerjasama dengan
orang-orang lain yang mendukung ya, pihak-pihak lain lah, atau mungkin ya dari sekitar gereja juga sih sebenarnya gitu yang mensupport ya. Iya. Jadi program sekolah minggu tetap disupport penuh untuk pelaksanaan programnya ya. Iya Nah, benar. itu tentunya kan ada satu hal yang apa namanya, pertanyaan dari orang tua gitu kan. Kok tadi kan ada apa namanya, programnya ini, apakah nanti ada program khusus untuk apa yang kecil-kecil Yang yang Batita. Batita itu ada program khusus nggak sih, karena mereka kan masih butuh sentuhan yang itu ya Kak ya, gitu, yang perlu perhatian khusus ya, gimana Kak? Ya programnya itu ya karena umur mereka masih Mhm, main, mhm, situasi namanya anak-anak kecil ya pengennya main, ya itu hanya kita buat menggambar aktivitas aja. mhm. Kita menggambar, menempel ya, terus bernyanyi apa kesaksian pujian, kesaksian pujiannya juga yang seperti lagu-lagu yang wajib mereka dengar, yang biasa Hmm, mereka dengar. iya, oke. Yang penting mereka tetap ada Ada aktivitas waktu aktivitas sekolah ya. sekolah minggu. Baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya nih. Program kedepannya jika pandemi ini sudah berakhir, apa sih Kak program kedepannya nih? Program kedepannya ya, Mang, yang jelas pasti kembali seperti Mm-mm, sedia kala yang seperti dulu yang kami lakukan. mm-mm, Ya, program tahunan itu tetap kami akan jalankan. mm-mm. Jadi tetap berjalan ya, apapun yang situasinya tetap jalan. Mau pandemi mau itu tetap jalan sebenarnya Ya, Kak ya. untuk pandemi inilah yang Mm, agak sulit ya, Mang ya, mm, karena kita nggak ada tatap muka. mm, Ya, saya sendiri saja untuk yang masuk horong saya saja nggak kenal yang kelas ah, satu yang mana, padahal kita udah Google Meet, tetap aja yang hmm. namanya hanya lewat. Ya, hanya maya, dunia Iya, maya ya, iya, betul. Padahal sebenarnya selama ini sentuhan langsung ya, ketemu langsung iya. ya. Oke lah. Nah, ini Kak mungkin ada harapan dari guru sekolah minggu atau GSM untuk para orang tua kita yang menonton acara ini. Harapan kami sih dari guru sekolah minggu, ayolah support anak-anak, Mm-mm. bahwa anak-anak itu walaupun ibadah online, supaya iman mereka bertumbuh, Iya. walaupun lewat ibadah online, karena ibadah online itu juga walaupun di rumah tetap mengikuti Mm-mm. ibadah seperti di gereja. Terus dan harapan kami juga orang tua fasilitaslah untuk. Ya, fasilitasi anaknya ya. Ya itu udah Mm. artinya udah kebutuhan lah ya, Mang, Mm-mm. di saat Mm-mm. pandemi sekarang. Ya memang kadang-kadang kalau kita pikirin ke ininya, wah biaya ini gimana? Mm-mm. Tapi Mm. ya untuk Tuhan apa Iya, sih yang nggak bisa itu? luar biasa. Oke, jadi itu untuk papa mama ya bilangnya, papa mama Iya, orang tua di rumah itu dari GSM minta supportnya untuk fasilitasi, karena perlu kita ingat walaupun masa pandemi pelayanan anak itu tetap jalan, cuma caranya mungkin berbeda ya kayak kalau iya. dulu kita tatap muka, terus apa namanya, sekarang kita melalui online. Oke, ada program yang paling dekat ini apa nih sekolah minggu Ya Kak, ini mungkin pasca, Mang. pasca itu rencananya belum ada ya, Ini yang lagi lagi dirancangkan sama dirancang. teman-teman Hmm. sama GSM. Nah, ini yang kita kedepannya, apakah kita ibadah live streaming, Hmm. apa mungkin kita hanya lomba lewat horong, nanti kita buat lombanya seperti yang biasa kita kerjakan, Oke. nanti mereka kirim lewat WA group atau Hmm. Google. Ya, oke. Oke, jadi pokoknya pasca ada acara, ada kegiatan di sekolah Iya, minggu. Ini juga mungkin mama papa udah bisa mempersiapkan diri di rumah ya, bahwa nanti pasca anak-anaknya akan ada acara. Jadi ada sekolah minggu itu selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak GSM-nya ya, iya, melalui program-programnya walaupun dalam situasi pandemi. Oke, terima kasih Kak Resti, Ketua Rapat GSM Sekolah Minggu. Salam buat GSM-GSM yang lain, tetap iya. semangat Kakak. Ya, ada kendalanya, ya itulah pendidikan kita. Oke, itulah Sekolah Minggu kita. Baik, saudara yang terkasih, itu bincang-bincang kita dengan Ketua Rapat GSM Sekolah Minggu HKBP Bumi Anggrek. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, walaupun dalam situasi pandemi. Dan tentunya membutuhkan dukungan dan support dari berbagai pihak, khususnya orang tua untuk kelas-kelas orang kecil sampai orang besar, itu membutuhkan fasilitas, membutuhkan dukungan dari orang tua. Kiranya iman anak-anak kita tetap bertumbuh dan siap menghadapi perubahan di masa yang akan datang, dan mereka tetap dapat belajar dengan baik di Sekolah Minggu HKBP Bumi Anggrek. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Salam sehat, selamat melayani.
Tuhan memberkati.